Shalom Aleichem, Shalom Bapak Ibu semua. Sekali lagi katakan Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. haleluya. Kecaplah, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan Betapa baiknya Engkau Tuhan. baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Semuanya tepuk tangan. Syukur bagimu Tuhan. Semua tepuk tangan di atas kepala. Oh, syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, haleluya. Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Sekali lagi ya, katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Mari kita bersorak lebih lagi senada dengan surga.
membebaskan Tuhan. Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Mari angkat tanganmu, diselamatkan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh, haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, diselamatkan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, nyanyikan bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Aba, bawa kami untuk bisa bernyanyi senada dengan surga, seirama dengan surga, menjadi satu dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Bawa kami lebih dalam ya Aba, untuk mengenal-Mu, untuk mengerti-Mu, untuk berjalan bersama-Mu. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa hadirat-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidup.
kemuliaan. Penuhi setiap kami Roh Kudus. Haleluya. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus, penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, dengan kuasa urapan-Mu. Katakan lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku. Jamah setiap kami, jangan ada satu pun yang Kau lewatkan ya Aba. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Pandangkan tanganmu di hadapan Tuhan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Amin. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku, haleluya, hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Bila Roh Kudus bekerja di dalam hatimu dan dalam hidupmu saat ini, jamah setiap kami Tuhan, jamah anak-anak-Mu,
Kami rindu merasakan sesuatu yang berbeda hari ini. Ada ketenangan, ada kedamaian, dan ada kerinduan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hatimu. Jamah kami semua dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk. Shalom. Hari ini sebelum kita perjamuan kudus, kita merenungkan firman Tuhan dari kehidupan Daud. Buka kitab saudara di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal 30 kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bergantian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Saudara baca ayat 2. Perempuan dan ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ya, nanti Anda akan membaca perikopnya cukup panjang sampai ayat yang ke-25 dan akhirnya kita mengerti bahwa Daud berhasil membawa pulang semua tawanan-tawanan yang diambil oleh orang-orang Amalek itu. Ini latar belakang sejarah Bapak Ibu. Pada waktu itu monarki Israel sudah ada dan raja pertamanya adalah Saul. Setting historis dari cerita ini, Saul menjadi raja dan sedang mengejar-ngejar Daud. Kenapa? Karena ada kecemburuan. Sebab orang memuji-muji Daud lebih kadarnya lebih tinggi dibanding memuji Saul yang adalah raja pada saat itu, saudara. Jadi di situ kalau Anda kembali ke belakang, Anda akan melihat ada kalimat yang berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kekuasaan memang membuat kita insecure terhadap orang lain, yang mungkin lebih berhasil, lebih baik dari kita. Saudara, itulah yang menjadi latar belakang sejarah, mengapa akhirnya Daud melarikan diri dari Saul. Di mana tempat terbaik Daud untuk bersembunyi? Yaitu pada musuh Saul sendiri. Dan siapa musuh Saul pada waktu itu? Adalah orang-orang Filistin. Jadi Daud dan gerombolannya, orang-orang yang mengikuti Daud adalah penjahat-penjahat yang bergabung dengan dia yang dimuridkan oleh Saul, yang dimuridkan oleh Daud, dan mereka akhirnya berada di dalam wilayah orang Filistin yang adalah musuh Israel di bawah kepemimpinan Saul. Saudara bisa memahami setting sejarahnya? Di mana tempat terbaik bagi
Daud untuk bersembunyi. Sebab kalau dia bersembunyi di seluruh wilayah Israel, di sana banyak mata-mata Saul yang akan melaporkan, Daud ada di sini. Maka Saul dan tentaranya akan bisa langsung segera untuk menangkap Daud. Jadi Daud cukup cerdik. Dia bersembunyi di wilayah musuh Saul. Dan itu adalah orang-orang Filistin. Lalu suatu ketika orang-orang Filistin ini bersama raja-raja mereka membuat persatuan nasional. Mereka pergi mengejar Saul. Mereka pergi berhadapan dengan Raja Israel. Nah, karena Daud menjadi bagian dari mereka, otomatis Daud ikut berperang untuk melawan bangsanya sendiri. Betul? Sebenarnya yang mau dilawan adalah Saul. Di tengah perjalanan, kelompok orang-orang Filistin ini ngomong kepada raja tempat-tempat di mana Daud berlindung. Bagaimana kita bisa mengajak orang ini? Bukankah dia adalah bagian dari orang Israel yang akan kita perangi? Jangan-jangan nanti dia berbalik untuk menghantam kita dari belakang. Saya pikir ini alasan yang logis, bukan? Sehingga akhirnya raja ini memanggil Daud dan berkata, sorry, yang lain tidak setuju dengan kamu, jadi kamu harus kembali ke markas. Di mana Daud ditempatkan? Di sebuah wilayah Palestina yang bernama kota Ziklag. Masih ada sampai dengan hari ini. Jadi akhirnya Daud komplain, apakah aku punya pelanggaran, aku punya kesalahan kepadamu? Tidak. Tapi orang-orang ini tidak mau menerimamu, mereka takut. Jadi lebih baik dan seluruh pasukanmu kembali ke sana. Daud dan 600 pasukannya kembali ke base camp mereka di kota Ziklag. Di situ ada istri, anak-anak, harta benda mereka yang mereka bawa dalam pelarian mereka. Tapi dari jauh saat mendekati kota Ziklag, mereka melihat bahwa kota ini penuh dengan asap. Itu berarti ada sementara mereka pergi berperang, barisan belakang mereka ternyata diserang oleh musuh yang lain, yaitu gerombolan orang Amalek. Orang Amalek itu kalau mereka tinggal di pegunungan yang bergua-gua, saudara. Mereka suka ngerampok kalau ada musim panen, mereka biarkan dulu tanaman itu tumbuh. Begitu dituai mereka datang ke lumbung dan merampoknya. Itu tipikal orang pegunungan. Mereka tinggal di gua-gua, bekas gua tempat tinggal mereka masih ada sampai dengan hari ini, saudara. Jadi rupanya orang-orang Filistin ini terlalu fokus kepada Israel sehingga mengabaikan orang-orang Amalek. Mereka menyerang dari belakang karena mereka tahu bahwa tentara Filistin sudah sedang pergi berperang. Apalagi mereka tahu itu adalah wilayah kekuasaan Daud. Sehingga apa yang terjadi? Kota Ziklag dibakar. Dan seluruh harta benda yang ada di Ziklag diangkut sebagai barang rampasan. Bukan hanya itu, orang-orang yang ditinggal oleh Daud, keluarga-keluarga, istri, anak, orang tua dari tentara Daud diangkut sebagai tawanan. Lumayan, itu akan menjadi budak yang akan bekerja di dalam rumah-rumah atau di dalam gua-gua orang Amalek, dan bahkan saudara, mereka bisa dijual. Itu akan profitable. Lumayan. Jadi tidak ada yang dibunuh, diangkut sebagai tawanan. Ketika Daud tiba di sana, betapa kagetnya dia melihat situasi yang berubah begitu cepat. Bahwa sesuatu sudah terjadi di Ziklag. Dan apa yang terjadi kemudian sungguh lebih mengagetkan lagi. Orang-orang yang bersama-sama dengan dia, rakyat itu yang bersama-sama dengan Daud, hendak melempari Daud dengan batu. Kita lihat di dalam ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Anda bisa membayangkan kalau Anda berada dalam situasi yang sama. Anda tinggal sendirian. Ziklag adalah kota secara geografis di dalam setting cerita yang barusan kita baca. Tetapi hari ini Ziklag bukan hanya setting geografis. Itu adalah situasi yang mungkin sedang atau pernah atau mungkin akan kita alami. Itulah gunanya firman Tuhan ini disampaikan kepada kita hari ini. Bahwa sesungguhnya ketika Anda sedang berjuang atau mungkin Anda sedang melarikan diri terhadap sesuatu, ada orang-orang yang menyertai saudara. Ada orang yang bersama-sama dengan saudara. Dan poin pertama yang kita pelajari dari kasus Daud di Ziklag.
sesungguhnya tidak ada musuh dan kawan yang sejati. Betul bukan? Coba lihat, Daud itu, saudara, menantu Saul. Dia dimusuhi oleh mertuanya sendiri. Dari kawan menjadi lawan. Daud pergi kemana? Dia pergi ke rumah dan wilayah orang Filistin yang adalah musuh bebuyutan orang Israel. Dari musuh menjadi kawan. Dia disertai oleh sejumlah besar orang. Ketika mereka melarikan diri dan hijrah ke wilayah orang Filistin. Dan tiba-tiba karena orang-orang ini berada dalam situasi yang kritis. Mereka berubah dari pendukung Daud menjadi orang yang memusuhi Daud. Ini poin pertama yang kita pelajari dari kisah ini. Bahwa tidak ada yang namanya musuh dan kawan yang sejati. Bisa berubah. Kawan bisa berubah menjadi lawan. Lawan bisa berubah menjadi kawan. Apalagi kalau kita lihat dalam dunia politik. Dunia politik itu sangat cair ya saudara. Kita sudah bilang bahwa sudah di set posisinya di sini. Detik-detik terakhir bisa berubah dalam 24 jam. Jangankan dalam 24 jam, dalam hitungan sekon. Detik bisa berubah. Keputusan A menjadi B. Mau bagaimana? Apa sih yang membuat itu bisa terjadi, saudara? Semula ada orang yang berada di samping kita ikut mendukung kita. Tiba-tiba dia berbalik menjadi lawan kita. Dan sebaliknya, yang kita pikir menjadi orang yang berseberangan dengan kita, justru menjadi pendukung kita. Sebenarnya ini semuanya mengarah pada satu titik. Yang disebut dengan kepentingan. Semua orang cenderung membela kepentingannya. Semua orang punya kepentingan, bukan? Dan ini pelajaran penting buat kita hari ini. Maka ketika Anda membangun hubungan dengan siapapun, ketika Anda sedang membangun relasi, berusahalah untuk mempersiapkan dirimu. Agar kelak Anda jangan kecewa. Orang yang di sampingmu bisa nusuk dari belakang. Kalau kita membangun dan memiliki perspektif hubungan yang seperti itu. Mempersiapkan diri kita. Maka kita tidak akan menjadi kecewa. Betul? Kita tidak akan menjadi kecewa dan tawar hati dan berkata, percuma begini. Ya siapkan saja dirimu. Abuna itu mengambil prinsip bersama Abuni tidak pernah mau memberi utang kepada orang lain. Kalau ada berkat ya udah kasih aja. Udah kasih aja. Enggak ada ya sudah enggak usah kasih. Mau apa? Mau ngasih apa? Kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Sebab apa? Hari begini saudara. Yang berutang lebih galak daripada yang diutangi. Kita tagih bisa marah. Yang ketawa itu berarti punya pengalaman. Semoga Anda menjadi orang yang memberi utang, bukan yang lebih galak, ditagih, bisa banting pintu, ngusir, maki-maki, divideoin, diviralkan. Nah ini kan berubah, awal-awal ketika dia ngutang, saudara, dia datang merendahkan diri, supaya dapat sesuatu, setelah itu ngacir. Maka saudara, kalau hatimu udah terjaga dengan baik, kita belajar dari Daud bagaimana dia menjaga hatinya. Ini orang-orang yang dia bina dari gua Adulam loh saudara. Orang-orang jahat yang dia muridkan bisa berbalik arah. Karena apa? Karena kepentingan. Ini yang merusak persahabatan. Ini yang merusak hubungan. Ini yang merusak fathering dan sonship. Kepentingan. Abuna kadang-kadang mengambil jarak terhadap orang-orang tertentu. Ketika saya melihat orang-orang tertentu sudah tidak bisa dikontrol, saya berjarak. Saya menjaga hati saya sendiri. Sebab kalau saya tegur nanti tersinggung. Kalau saya tegur nanti bisa ngamuk. Ya sudah berjarak aja. Biarkan waktu yang akan menjawab. Nanti kalau kebentur, nah baru tahu rasa. Jadi dalam penggembalaan itu tidak mudah, saudara. Saya jaga hati saya sendiri. Supaya saya juga tidak kecewa terhadap orang yang mungkin sedang memperjuangkan kepentingannya.
Jadi ya saya mundur aja. Ya sudah, kita lihat nanti bagaimana endingnya. Kita perlu belajar dari Daud seperti ini. Menjaga hatimu. Dalam setiap hubungan itu, kita tidak bisa mengontrol orang lain sebagai sebuah variabel. Nggak bisa kita adjust, harus begini. Aku maunya seperti ini, seperti ini. Nggak bisa. Hatimu bisa kecewa. Yang bisa Anda kontrol adalah dirimu sendiri. Makanya dikatakan, jagalah hatimu. Jaga. Colek kiri kananmu, katakan, jangan kecewa pada orang lain ya. Nggak bisa. Sebab nggak ada teman yang sejati. Yang sejati adalah kepentingan. Makanya kita perlu berada dan perlu dimenangkan oleh Kristus. Supaya kita membawa kepentingan kita menjadi kepentingan yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Lihat Daud kurang apa? Orang-orang ini berperang bersama-sama dengan dia. Makan bersama-sama dengan dia. Saudara, tidur bersama-sama dengan dia. Susah senang dihadapi bersama. Di titik tertentu. Sorry. Pernahkah Anda berhadapan dengan orang yang seperti itu? Sebagai gembala Abuna sering. Tapi dulu awal-awal saya melayani dengan Abu nih. Wah ngamuk toh isinya sudah, ini orang kurang ajar. HP-nya saya blok apa dan sebagainya. Lama-lama yang terganggu saya. Betul kan? Akhirnya saya berkata, emangnya gue pikirin. Mau jungkir balik, sono jungkir balik. Saya jaga hati. Bagian saya mengingatkanmu. Membimbingmu. Tidak nurut ya sudah. Jaga hatimu. Makanya kalau Anda bisa seperti ini, saudara, ini tidak mudah. Bukan berarti hari ini bisa selesai, besok kita akan kuat. Tidak bisa. Itu adalah proses yang berlangsung terus menerus. Tetapi percayalah itu akan mendewasakan hatimu. Mendewasakan kita. Maka terhadap setiap hubungan yang Anda bangun, kita perlu bercermin dari Daud. Apakah Daud mengekspresikan kekecewaannya kepada orang-orang yang berbalik hendak melempari dia dengan batu? Tidak ada catatan itu dalam narasi ini. Tidak ada bukan? Enggak ada. Enggak ada. Nanti kita akan lihat apa respon Daud, saudara. Tetapi bagian yang pertama ini, hendaknya memberikan kepada kita wawasan yang baru. Karena banyak persoalan-persoalan dalam hubungan, suami dengan istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Hamba Tuhan dengan domba-dombanya. Kita dengan rekan kerja bisa rusak hubungannya. Karena kepentingan. Bisa rusak bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kepentingan. Tapi kalau kita menjaga hati kita dengan baik, kita akan menghadapi itu dengan senyum. Itu poin yang pertama. Haleluya. Poin yang kedua, saudara. Kalau kita melihat secara keseluruhan dari kitab Samuel dan sejarah perjalanan hidup Daud. Kita melihat bahwa dia adalah seorang pahlawan yang luar biasa, strategi militer yang luar biasa. Dan orang-orang yang akhirnya mengikuti Daud itu adalah orang-orang yang juga menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Perjalanan kehidupan membentuk mereka menjadi dan mengubah hidup mereka dari orang-orang yang dibuang, yang terasing secara publik. Karena kelakuan dan karakter mereka sendiri, mereka adalah penjahat. Daud mengubah mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka senasib, sepenanggungan. Bagian kedua yang perlu kita refleksikan, saudara. Lihat bagaimana Daud menginvestasikan waktu, hidup, dan tenaga untuk orang-orang yang berada di sampingnya. Dan mereka sukses. Mereka berhasil. Mereka menjadi sebuah kekuatan tentara. Bahkan ketika dia dan orang-orang yang mengikuti dia hadir di sebuah tempat, penjahat itu mundur. Makanya kalau ada acara pengguntingan bulu domba, Daud diundang, mereka akan menjadi keamanan di tempat itu. Jadi orang-orang yang berusaha
mengacaukan dan mengambil keuntungan dari pengguntingan bulu domba. Akan tidak berani, mereka melihat ada Daud dan tentaranya. Jadi Daud sangat sukses. Tetapi saya belajar melihat saudara, ada refleksi yang sangat penting dari kisah ini. Bahwa orang-orang yang bersorak di masa sukses kita, kemungkinan besar dia akan berubah menjadi orang-orang yang akan meninggalkanmu di masa susah. Dan itulah yang terjadi dengan pengalaman Daud. Ketika dia sukses, orang-orang itu mengikuti, orang-orang itu bersama-sama dengan dia, orang-orang itu mendukungnya. Tapi saat dia sedang terjepit, dia sedang berhadapan dengan masalah, dia sedang tidak berdaya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Meninggalkan dia dan berbalik menyalahkannya. Bagian yang kedua yang harus kita ingat, hati-hati dengan pujian. Hati-hati. Di dalam dunia akademik itu saudara, ada hamba-hamba Tuhan tertentu, dosen-dosen tertentu, yang muncul secara karbitan. Wah, kalau baru jadi doktor, gayanya petantang petenteng. Kalau jalan, belagu, sepertinya semua ilmu pengetahuan di dunia sudah ada di otaknya. Apa yang saya lakukan kalau ketemu orang yang seperti itu? Saya berkata, luar biasa ya. Anda hebat sekali. Saya perlu belajar dari kamu. Salut. Saya jaga hati saya sendiri. Daripada jengkel, ini orang kurang ajar, sombong sekali, sok baru jadi dokter, udah kelakuan kayak gini. Jual sana, jual sini. Wah, lebih baik dipuji. Hebat kamu ya. Luar biasa. Hati-hati loh kalau Bunda bilang begitu sama Anda. Wah, luar biasa ya. Wah. Kalau saya tegur, kan bisa tersinggung. Puji aja. Hati-hati dengan pujian. Anda tidak pernah tahu ada apa di balik pujian itu. Makanya kalau Anda diangkat Tuhan terlalu tinggi, biasa aja lagi. Karena ada orang-orang yang tidak siap dengan karakternya ketika Tuhan angkat hidupnya. Karunia Tuhan berikan untuk mengangkat kita tinggi, saudara, melambung, ke titik paling tinggi yang bisa Anda dapat. Tapi kalau karaktermu gak siap, yang membuatmu bertahan di atas sana adalah karakter. Karakter. Kita ingin cepat terkenal. Kita ingin cepat naik. Lupa bahwa dalam hidup ini ada yang namanya proses. Dan proses itu akan menentukan hasil. Kalau kita mau melampaui proses, kita merekayasa hasil. Kita menjadi orang yang gagal. Lalu dicemooh orang kemudian. Jadi hati-hati dengan pujian. Jangan merasa kalau orang sudah memujimu. Ada orang-orang itu saudara, mulutnya manis. Tapi sebenarnya maksudnya tajam. Udah kenyang gak Bunda digituin? Ya saya jaga hati, udah itulah dia. Hanya mau ada di sampingmu saat Anda enak-enak. Ayo makan, yo mau. Kerja, aduh saya lagi ada rapat. Saya ada kegiatan. Makan di mana? Wah, B2. Oh, datang semua ikut. Ya kan? Tapi giliran melakukan sesuatu. Aduh, alasan banyak. Saya kadang-kadang suka godain Abu nih. Kan dijanji pranikah itu dalam susah dan senang. Senasib sepenanggungan. Saya kerjain saudara. Kami pernikahan itu kan harus dinamis ya. Tahu ya? Mohon maaf, saya kentut. Terus, Abu ini marah-marah. Saya berkata tidak sepenanggungan itu namanya. Marah dia, bukan gitu caranya katanya. Katanya sepenanggungan mah. Ya memang saya lagi gak enak Pak, gak enak.
Keluar, ke sana kentutnya, jangan di sini. Saya kerjain, saya ambil selimut, saya kentut dalam selimut. Bahagia itu sederhana, saudara. Amin ya. Dari hal-hal yang kecil begitu. Tapi saya tidak sedang mengajar Anda untuk bahagia harus kentut. Ya, kemarin saya bahagia sekali lihat Abuni naik engkrang itu. Ekrang. Dia jalan terus panjang jalan. Dia naik. Lalu dia, saya lihat dari jauh. Gitu ya bahagia ya. Ternyata waktu kecil dia tidak bahagia. Ya. Dan dia lebih bahagia karena saya tidak bisa naik. Dia berkata, mama bisa, papa enggak bisa. Brother Green. Itu ada kode khusus buat kami. Ya, saya dari jauh lihat. Ma, ayo cepat, udah sore. Belum lagi aku mau ngelilingi lapangan ini. Dia berhasil, saudara. Tuhan bicara kepada saya. Nah, bahagia itu sederhana. Dari hal-hal kecil itu. Hanya selama kita hidup kita bisa menciptakan kebahagiaan, bukan? Nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah harus ke Jepang. Dari sekitar kita. Ketika engkau menyapa istrimu, jangan kentutin. Ketika engkau memeluk istrimu, ya kan? Bahagia itu sederhana. Ini yang dilupakan oleh orang-orang yang mengikuti Daud. Mereka maunya yang enak, enak terus, kemenangan. Yes. Bunda selalu ngomong ya, setiap kali pemberkatan nikah yang barusan saya lakukan bulan lalu. Saya ngomong kepada Cika dan Mike, dengarin ya, pesta sebentar lagi usai. Setelah itu kalian harus kembali dalam kehidupan yang real. Nah, benar saudara. Kemarin beberapa hari yang lalu, Cika WA mamanya. Ma, ya, Cika masih perlu penyesuaian. Kenapa nak? Nggak tahu harus masak apa. Koko dimasakin ini nggak mau. Saya bilang, pengalaman kerja, masak air panas, masak Indomie. Itu sudah cukup. Dia ngomong, Ma gimana dong Ma? Saya harus masak pagi apa? Terus makan malam apa? Saya bilang, biarin. Dijorokin. Nanti kehidupan yang akan membentuk dia. Amin. Kita ketawa itu, kita ketawa. Dia nggak berani ngomong sama maminya, ngomongnya sama mamanya. Dia kan punya mami dan mama. Ma, Koko maunya gini. Cika nggak tahu. Biar dia dengar ini. Ini gimana Ma? Jika sekarang harus penyesuaian mah, harus bangun pagi-pagi. Saya bilang, suruh dia masak air panas. Beye ngurus bayi besar. Ya gitu, jadi istri nak. Dia gak berani ngomong sama saya karena dia tahu kalau ngomong sama saya omelin. Ngomong sama mamanya. Memang gitu. Dalam susah dan senang. Kerja bareng. Bahagia itu diciptakan. Ini yang dilupakan oleh orang-orang di samping Daud. Seharusnya ketika mereka sedang kehilangan istri, anak, harta, mereka bersatu dong. Iya dong. Jangan dongkol. Ayo kita urus pemimpin kita, ayo kita encourage dia, ayo kita semangati dia, bukan malah berbalik melempari dia dengan batu. Nggak gitu. Bukan malah menggosipin dia dari belakang. Ada satu naskah lain dari ayat ini. Ketika mereka melihat bahwa Daud sedang terjepit bermasalah. Orang-orang ini seharusnya mendukung dia. Ada satu naskah yang Bunda baca. Mereka membuat persepakatan. Harus tahu gak? Jangan dukung dia lagi ya. Mengecewakan. Ternyata istri kita ditawan. Harta kita diambil. Lah salah Daud apa ya? Mereka pergi berperang juga bareng-bareng. Inilah orang yang belum sampai di dalam kedalaman hubungan. Belum. Itu yang harus kita waspadai. Tapi jangan kecewa kalau hatimu sudah siap. Memang ada orang-orang yang seperti itu. Berkali-kali aja gereja kita ini. Kalau kita mau meledak dalam jumlah jiwa bisa saudara. Berkali-kali.
Ada 20 keluarga dengan koordinatornya datang, kami mau pindah ke gereja Pak Sony. Wah, saya senang. 20 kakak loh saudara. Mau pindah, saya siap bawa semuanya ke sini. Tapi saya maunya gini. Oh, maaf Ci. Jangan ngatur-ngatur. Ada 5 kakak sedang siap-siap pindah ke sini. Saya berkata, orang yang saya hormati ada di sana. Nggak boleh. Gampang bagi pindah. Nanti kalau ngaco di dalam, saya kan nge-track. Oh, itu tukang utang, itu tukang gosip. Lah, jemaat sudah baik-baik, bawa masuk ke sini. Ada pernah satu orang ibu-ibu koordinator, dia bawa seluruh MK-nya mau pindah ke sini. Tapi dia bilang, Pak, aku minta jatah sebagai koordinator pendoa di gereja Bapak. Supaya saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan kepada Bapak. Terang-terangan loh saudara. Saya berkata, maaf ya Ci, Tuhan belum bicara pada saya untuk menerimamu. Enggak datang lagi. Lalu ada sekretarisnya yang datang nyalamin saya. Di situ. Pak Sony, Tuhan berbicara kepada saya, Bapak sedang bergumul. Saya tanya, pergumulannya apa? Semua orang punya pergumulan. Harusnya kalau Tuhan bicara, pergumulannya apa? Tolong spesifikan. Tiba-tiba ketika dia bicara, saya melihat ada orang yang melarikan diri, dikejar oleh debt collector. Saya langsung berkata, bukan contoh saja. Bro, Tuhan bicara kepada saya saat ini, kau bayar utangmu. Kaget dia. Enggak datang lagi. Karena orang-orang ini hanya orang-orang yang melekat tanpa hubungan. Anda mengerti? Itulah sebabnya mari kita ciptakan fathering sonship di gereja kita ini. Hubungan. Hubungan. Itu penting. Yang dilakukan oleh Daud dan murid-muridnya dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia tidak demikian. Betapa mengecewakannya. Makanya orang-orang yang tidak melekat dengan kuat itu gampang berubah. Biasa itu ya, biasa. Udahlah jangan kecewa. Amuna ini sahabat saya begini, meninggalkan saya gini. Udah biasa lah, udah biasa. Tenang, jaga saja hatimu. Haleluya. Poin yang ketiga. Bagaimana Daud menghadapi semua ini? Daud tidak lantas berbalik menyalahkan mereka. Daud tidak lantas menuduh mereka atau komplain kepada mereka sebagai pemimpin. Tidak. Daud kembali kepada Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan. Ini yang perlu kita kerjakan. Daud kembali kepada Tuhan. Dia memperhadapkan persoalan ini kepada Tuhan. Kita bisa kecewa loh dalam relasi dengan manusia itu bisa kecewa saudara. Bisa kecewa. Saya pernah gak suka sama seseorang saudara. Sebelum saya jadi hamba Tuhan. Wah, pokoknya saya udah janji di mana saya ketemu orang ini akan saya kejar. Suka. Benar-benar benci sekali lihat wajahnya. Waktu itu saya masih jadi penginjil saudara. Belum jadi gembala maksud saya. Karena sudah jadi gembala, perspektifnya dan nilainya berubah. Tuhan juga makin dewasakan nilai-nilai itu dalam hidup Abuna. Suatu kali dia datang kepada saya. Coba loh. Bukan Abuna, dia datang. Dia melalui seseorang kirim pesan mau ketemu sama Pak Sony. Oke, kenapa? Dia bilang selama ini aku gak bisa tidur. Setiap kali aku tidur, aku ingat wajah Bapak. Ternyata dia ingat wajah saya, saudara. Saya bilang puji Tuhan. Kenapa? Dia berkata, aku minta maaf ya Pak Sony. Atas satu sikap yang aku lakukan kepada Bapak dulu. Oke. Saya bilang, kita sama-sama memaafkan ya Ci. Saya bilang. Dan selesai, besoknya dia WA. Aku bisa tidur nyenyak mulai malam ini. Wih. Hadapkan semua perkaramu kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan membuat dia tidak tidur nyenyak.
Tapi tidurnya bukan solusinya. Itu urusan Tuhan. Dalam kasus Abuna dia tidak tidur nyenyak. Biar aja. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan. Ya, biarin saja waktu yang akan menjawab semua itu. Hubungan itu kan teruji, saudara. Tidak sekarang kelihatannya, nanti. Hubungan itu teruji. Dan apa yang bisa membuat kita kuat dalam hubungan? Ya kita kembali saja kepada Tuhan. Bukan kembali ke rumah Bapa ya. Orientasi kita kembali Tuhan. Daud seperti itu. Dia menguatkan. Ada kalimat yang sangat penting di situ. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Allahnya. Elohimnya. Manusia bisa membuat kita kecewa, saudara. Apalagi gereja bisa buat kita kecewa. Tapi kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Harus. Kemarin ada orang WA Abuna. Dia bilang begini. Abuna, aku mengalami stagnasi rohani. Oh, kenapa? Dia cerita di gerejaku aku gak bisa tumbuh. Gak bisa makan makanan yang sehat. Dan sebagainya. Oh, lalu saya tanya. Kenapa kau masih di sana? Aku diberkati perkawinan di sana. Nggak ada urusannya dalam Alkitab yang mengatakan kalau diberkati perkawinan di situ, maka gerejamu harus di situ. Tapi kan bapakku lahir dari sana. Ya, puji Tuhan bapakmu lahir dari sana. Nah sekarang sananya bisa enak, aku nggak enak Abuna. Lah sananya enak nggak sama kamu? Enak atau nggak enak sama kamu? Kehidupan rohani itu harus tumbuh. Aku nggak enak. Lah apakah perasaan yang sama ada di dia? Saya bilang pilihan ada di tanganmu. Kalau gitu aku mau pindah di gereja Abuna. Oh tidak. Cari gereja terdekat. Dekat rumahmu. Dan lihat. Apakah di sana kamu bisa tumbuh secara rohani atau tidak. Kalau itu terjadi silakan. Kaget dia. Yang harus kamu lakukan adalah menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bukan karena alasan-alasan, aduh saya kawin di sana, saya disunat di sana, saya diberkati, saya dibaptis di sana. Pertumbuhan rohani itu gak ada hubungannya dengan itu, my friend. Kekuatanmu kepada Tuhan itu harus diperkuat kembali. Makan dari nutrisi yang sehat. Yang bisa memang membuatmu, akarmu, pohonmu itu naik ke atas. Kemudian kuat dan engkau menghasilkan buah. Kalau tidak, yang namanya kematian rohani itu pelan-pelan. Saudara, pelan-pelan. Jadi Tuhan adalah, Pak Dodi maju ke depan, tempat berteduh kita yang baik. Tempat berteduh terbaik. Ketika semua manusia meninggalkan kita, bisa enggak? Bisa. Pernah Anda ditinggalkan semua manusia? Yang Anda bayangkan, yang Anda ekspektasi bahwa orang-orang ini akan menolongmu, memberikan jalan keluar kepadamu, bukannya membantumu, tapi berbalik meninggalkanmu, sudah berbalik. Mereka ngata-ngatai saudara. Itu namanya udah jatuh, ditimpa tangga, lalu ditimpuk batu. Kalau Anda menjaga hatimu, Anda akan tahu, oh aku mau selamat secara rohani, aku mau kehidupan spiritualku tumbuh. Ini saatnya, terima kasih, aku sudah dibaptis di sini, aku sudah dimuridkan di sini sebelumnya, tapi sekarang pilihanku adalah harus pindah karena aku harus bertanggung jawab untuk kehidupan rohaniku. Memang keputusan radikal itu membongkar kemah itu tidak mudah. Tapi ingat, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Itu perlu kita lakukan. Hidup ini punya banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak masalah. Tapi kalau kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, kita jadi ingat janji-janji Tuhan. Amin, 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 amin.
Wah. Daud ingat janji-janji Tuhan kepadanya. Dia sedang bersedih. Saya percaya pada waktu itu, seandainya Daud tahu lagu ini, dia akan menyanyikan lagu tersebut. Anda tahu lagunya apa? Dia nyanyi begini. Seandainya hari ini loh saudara, bukan saya nambah Alkitab ya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan, indah semua Yang Tuhan beri. lagu lama ini ya. Ayo. Saya tidak hafal lagunya. Ada lagu ya? Tolong ditampilkan. Mari bangkit berdiri. Mungkin berada dalam situasi seperti Daud, Bapak Ibu. Dan kita tidak bisa memiliki pilihan-pilihan untuk menghindarinya. Tuhan kadang-kadang tempatkan kita dalam situasi terjepit seperti Daud. Ditinggalkan oleh manusia, dikecewakan oleh manusia, dihujat, dikata-katain. Hari ini kita belajar bagaimana Daud meresponnya. Dia tidak mengecewakan Tuhan, karena dia tahu Tuhan sedang merenda sebuah kehidupan yang indah untuk masa depannya. Dia tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Dan dia tidak mau mengganggu rencana Tuhan itu. Oleh sebab itu, kalau kita sedang berada dalam situasi yang sama, mari belajar dari Daud. Dipuji kemudian ditinggalkan, biasa itu. Musuh jadi lawan, biasa itu. Terjepit, dikata-katain, ditinggalkan, mau dilempari dengan batu, biasa itu. Yang penting aku tidak merubah imanku kepada Tuhan. Itu yang harus aku perjuangkan. Di sini aku nggak bisa bertumbuh, aku harus bisa bertumbuh di sini. Pilihan itu harus dibuat, saudara. Daud memilih. Coba belajar dari Ayub. Dia kehilangan hartanya. Dia kehilangan istrinya, anaknya. Dia kehilangan sahabat-sahabatnya. Dia kehilangan semua yang dia miliki di dunia. Tetapi dia tidak mau kehilangan Tuhan. Mari kita mengambil keputusan yang sama. Tidak boleh kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Tutup matamu, saudara. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kulihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, saudara. Sama-sama katakan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan. Tangan Tuhan
Mari angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Amsal 18:20 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Anda percaya bahwa roti yang kau pegang ini menjadi lambang dari tubuh Kristus? Dan ketika engkau memakannya, engkau menjadi bagian dari tubuh Kristus. Mari imani dan makan tubuh Kristus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Kristus? Amin. Dan darah Kristus tercurah di atas kayu salib sehingga ketika engkau meminum ini, engkau menjadi bagian dari rencana penebusan Kristus yang sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Dan engkau mengingat bahwa engkau menjadi milik Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu kami diingatkan bahwa Engkau sudah mati dan berkorban bagi kami. Seperti Daud, kami sungguh-sungguh rindu untuk tidak belajar kecewa dan mengandalkan manusia, tapi kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Kami tidak mau kehilangan Tuhan. Apapun masalah yang menjepit kami, apapun situasi yang membuat orang-orang berbalik meninggalkan kami tidak mau kehilangan Tuhan. Materaikan itu Tuhan. Karena melalui perjamuan ini kami diingatkan bahwa kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman. Mengucap syukur boleh diberi kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Saudara, kita akan mendengarkan, sebelum mendengarkan pengumuman, kita akan mendengarkan kesaksian dan pujian dari seorang hamba Tuhan, anak rohani Abuna yang ada di Kupang. Kebetulan berlibur bersama keluarga. Dari sejak kuliah sudah bersama-sama dengan kami. Dari sejak Revo dan Abang Nova masih kecil, sudah bersama-sama dengan Abuna dan Abuni, lalu kemudian merit dan kembali ke Kupang untuk melayani di sana. Silakan Reni. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali dan berterima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Sony bersama dengan Ibu Yusi, dengan semua jemaat di G2CC yang memberikan saya kesempatan pagi hari ini. Sejak tadi masuk, saya menangis ya, karena saya tahu bagaimana kedua kakak saya melayani Tuhan sejak dari penginjil sampai punya gereja sebesar ini ya, dengan jemaat-jemaat yang luar biasa. Baik yang hadir secara onsite maupun secara online. Saya bersyukur karena saya melihat
ponakan saya ya, anggapnya seperti itu. Saya dengan Kak Sony dan Kak Yosi, begitu saya biasa panggil, kami tidak punya hubungan darah secara langsung. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan buat begitu indah. Sejak saya bertemu dengan Kak Sony di Kupang, waktu saya masih SMA, hambanya melayani bersama dengan tim dari Semarang. Saya disentuh Tuhan, saya diubahkan Tuhan, dan saya berkomitmen untuk jadi hamba Tuhan. Saya dulunya hanya tahu sekolah teologi di Jawa itu cuma ada di Malang. Tapi ketika bertemu dengan Kak Sony bilang, kamu bisa sekolah di Semarang. Dan itu saya imani. Bapak Ibu, saya dari keluarga di mana saya cuma punya mama. Bapak saya meninggalkan kami. Saya seperti anak yang dibuang, seperti tadi khotbahnya Pak Sony. Saya rasanya tidak punya harapan. Saya tidak punya uang untuk kuliah, tetapi Tuhan buka jalan. Saya beriman, mama saya itu cuma petani sayur yang jualan di pasar. Ketika saya berangkat ke Semarang sini, saya hanya diberikan tiket pesawat sama keluarga saya. Saya datang, Tuhan pelihara saya dengan luar biasa. Kak Sony, Kak Yosi menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bahkan banyak orang yang Tuhan kirim untuk memelihara kehidupan saya. Bahkan saya bersyukur kedua kakak saya bersama dengan keluarga, waktu itu people masih bayi, masih kecil. Saya sampai wisuda ditemani oleh kedua kakak saya ini. Segala sesuatu Tuhan buat begitu indah. Saya boleh melihat tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bahkan Revo bisa memberikan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Itu satu kebanggaan yang luar biasa juga buat saya. Dan Bapak Ibu, saya percaya bahwa Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan, segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Ada masa di mana kita mengalami hari pagi sampai siang, semuanya itu terang benderang. Tetapi ada masa kita mengalami malam yang gelap bahkan pekat. Bahkan kita ada di dalam lembah kekelaman. Tetapi kita punya Tuhan yang kepadanya kita dapat bersandar dan bergantung. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah saat kita ada di masa terang ataupun gelap. Dia selalu mengulurkan tangannya tepat pada waktunya. Kata Ayub di dalam Ayub 5 ayat 17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang tegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi tangannya menyembuhkan pula. Dan saya percaya itu. Pagi hari ini mungkin setiap kita ada dalam pergumulan apapun itu. Tetapi apa yang tadi saya saksikan, kalau Tuhan bisa mengubah hidup saya dari yang betul-betul tidak punya harapan sampai memiliki harapan. Hari ini saya melayani sebagai penginjil di Kupang bersama dengan 2 orang pendeta mengembalakan satu gereja di Kupang. Namanya Gereja Kristen Kehidupan Rohani. Itu pusatnya, sinodenya di Jakarta, di Jalan Gedong ya, biasanya dikenal dengan nama GKR di Gedong. Ya. Bapak Ibu, dan saya bersyukur saya dididik dengan baik oleh kakak-kakak saya, dan hari ini puji Tuhan saya sedang menikmati waktu Tuhan yang indah, yang Tuhan buat begitu luar biasa. Dulu saya dididik dengan keras, dulu saya pernah juga mengalami kegagalan, tetapi hari ini saya melihat masa depan yang luar biasa. Bagi kita semua, ketika kita punya pergumulan, ada masa depan yang Tuhan sediakan. Mari jika Bapak Ibu tahu lagu ini, mari kita nyanyikan bersama-sama. Tak salah
selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi, mari Bapak Ibu yang tahu lagu ini kita nyanyikan bersama-sama dengan iman. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Semua indah ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom. Shalom G2CC Family, puji Tuhan pada pagi hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan dan kesaksian yang sungguh indah dan menguatkan untuk hidup kita. Terima kasih Ibu Reni untuk kesaksiannya.
Selamat datang, kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam gereja G2CC. Dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara pada ibadah G2CC berikutnya. Kami ucapkan selamat datang untuk Saudara Aldo. Kami persilakan untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan, selamat datang. Kami menyambut keluarga Ibu Reni dari Kupang. Kami persilahkan Ibu untuk berdiri. Puji Tuhan. Dan juga keluarga Ibu Susanti Agustina. Puji Tuhan Ibu. Info gereja sepekan. Nanti sore ada ibadah online pukul 5 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Dan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus ada firman online melalui Zoom dan YouTube pukul 7 malam bersama Abuna Sony Saluku. Breakthrough Prayer pada hari Jumat tanggal 11 Agustus pukul 5 sore. Dan ibadah Youth pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus pukul 16.30 WIB. Dan ibadah sekolah minggu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus pukul 7 pagi di halaman gereja G2CC. Hadir dan saksikan semarak lomba nasi goreng Minggu tanggal 13 Agustus setelah ibadah di G2CC. Mari Bapak Ibu bisa menyaksikan di layar. Ini ada pertarungan besok Minggu, pertarungan yang sangat sengit antara tim leader, tim pelayan mimbar, tim aser, tim youth, tim multimedia, tim tamborin, dan tim sekolah minggu. Jangan dilewatkan ya Bapak Ibu ya. Kita dukung besok Minggu acaranya. Setelah ibadah akan diadakan technical meeting untuk seluruh peserta lomba nasi goreng. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tolong ditampilkan lagi itu tim apa itu? Nasi goreng. Bisa dibantu disikirkan dulu ini biar bisa dilihat. Tolong. Dengan ini. Kita lihat dulu ya, sebentar ya. Niko tolong ini digeser. Coba lihat Bapak Ibu, ada lomba nasi goreng tanggal berapa? Berarti minggu depan ya. Jadi jangan sampai absen ya, tidak hadir ya. Karena yang menilai adalah jemaat. Jadi nanti jemaat akan diberi koin, mana yang paling enak masukin di tempat di situ. Siapa yang paling banyak koinnya, itu yang menang. Sepakat ya? Jadi Abuna nggak nilai, biar fair. Jemaat yang nilai, enak, nggak enak tinggalin. Jangan kasih koinnya di situ. Tapi Abuna melihat ini permainannya cukup keras. Karena ini semua ini, waduh luar biasa. Tim leader ada Pak Ferdi, bahaya ini. Ya, bahaya ini, bahaya. Di pelayan mimbar, coba lihat, sudah sampai begini-begini mereka. Ada Bu Christine, bahaya juga ini, bahaya. Lalu di tim Azer, ada Anis. Wah, ini tukang masak ini. Ada Yuli, ini tukang masak loh, saudara. Ya, di tim youth, siapa ini tim youth? Ada dan sup. Belum pernah makan rasa Korea, Kopeng area. Itu dan sup, ya. Lalu di tim multimedia, siapa ini? Oh, ada Pak Rahmat. Ini mengerikan ini, saudara. Lalu di tim tamborin, siapa ini? Ada Bu Eni, ada Karis. Ya, ada People. Wah. Di tim sekolah minggu ada Marlina. Ada Abel. Ada Abi. Hati-hati saudara. Ya, jadi ini pertarungannya sangat keras. Usahakan besok minggu jangan absen. Kita makan nasi goreng dengan aneka macam rasa. Jemaat mau nambah berapa tim ini? 1, 2, 3,
3, 4, 5, 7. Mau coba 7 sekaligus juga nggak apa-apa. Bawa Tupperware dari rumah nggak apa-apa. Karena gereja akan menyediakan nasi, pokoknya nasi disediakan dan telur. Selanjutnya bumbu yang lain terserah peserta. Tapi kalau ada jemaat yang ingin ikut lomba, hari ini harus daftar ke Bu Aurel. Ya, siapa kalau jemaat buat segera sekedar meramaikan, setuju kan? Nanti akan ada kejutan dari Abuna untuk seluruh tim yang ada. Jadi silakan segera daftar ke Bu Aurel untuk segera Abuna, si Aurel, aku mau grup join dengan ini yang Jakarta belum, Cimurni belum, ya kan? Ya, belum. Siapa lagi? Ririn belum. Ririn sudah kan? Sudah. Yohanes belum. Pak Hendra belum. Pak David belum. Ya, siapa? Yang Ayub belum. Indomie. Nasi goreng kok nyebut merek sih? Ya, jadi kita beri tepuk tangan untuk seluruh tim. Jadi jangan, kalau ada mau ikut segera daftar. Ya. Ada beberapa kegiatan kita akan lihat klip ini sebentar, Bapak Ibu. Klip. Jadi ini satu paket antara perayaan 17 Agustus dengan ulang tahun gereja kita bulan depan. Ulang tahun gereja bulan depan, bulan September yang ke-10. Waduh. Dapat dari mana rekaman ini? Wah. Luar biasa. Waduh. Ini siapa yang di tengah ini? Waduh. Wah. Wah, bahaya ini. Bahaya ini. Persaingannya keras. Oh, ada Ceril ikut masak. Waduh. Nasgor hijau. Wah. Wah, ada Fani. Bahaya ini, bahaya. Benar-benar bahaya. Tarung sama melawan mamanya ini pasti. Wah. Kita beri tepuk tangan sekali lagi, saudara. Semangat ya, ikut ya. Ikut ya, yang penting kan kita rame-rame. Lalu kita juga ada kegiatan nanti, kita ada lomba untuk 17 Agustus. Lalu 17 Agustus nanti kita jalan sehat. Ayo rame-rame datang sehat, keliling Gerapatma sambil doain. Tuhan, semua orang di Gerapatma yang malas ke gereja, yang tidak punya gereja. Dan yang malas ke gereja, biar pergi ke Citu Sisi. Doa keliling itu. Saya dan Abuni selalu melakukan doa keliling, saudara. Nanti keliling di setiap klaster. Kami naik motor sambil doa, Tuhan, yang belum punya gereja, yang malas ke gereja, yang kecewa hatinya, datang ke Citu Sisi. Kalau di gerejanya yang lama dia sudah ada, ya, tapi tidak tertanam dengan baik, tarik ke Citu Sisi, Tuhan. Dengar tuh Pak Tuhan. Jadi kelilingin, kami keliling. Besok kita doa, ya. Pernah kita lakukan sampai bawa shofar, saudara. Dilihatin orang banyak, biarin aja. Keliling, tanggal 17. Lalu ada lomba-lomba nanti, ikut. Guyup, kita saling mengenal satu dengan yang lain. Ini rangkaian yang terintegrasi dengan ulang tahun gereja. Kita dengarkan sedikit bocoran dari Pak Daniel, Ketua Panitia Ulang Tahun Gereja yang ke-10. Berikan tepuk tangan, silakan Pak Daniel maju ke depan. Ya, ada mic-nya di situ, ada mic. Ketuanya saja berbobot, saudara. Saya pasti ulang tahunnya pasti berbobot. Bisa nggak? John? Udah. Udah.
Ya, shalom, jemaat institusi yang dikasih Tuhan. Kita akan merayakan kebaktian atau perayaan hari ulang tahun gereja kita yang ke-10 pada tanggal 24 September bulan depan. Tapi sebelum itu akan ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan dimulai dari minggu depan dengan lomba nasi goreng, ya. Kemudian nanti ada lomba juga tenis meja, terus kemudian ada lomba catur seperti yang tahun lalu, kemudian seperti tadi Abuna udah bilang, kita juga ada gerak jalan bersama, kemudian nanti ada donor darah juga di bulan September, ya nanti akan diumumkan secara berkala setiap minggu. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin berpartisipasi, bisa mulai mendaftarkan diri mulai dari hari ini, sampai sebelum acara lomba, seminggu sebelum acara lomba, ya kepada Ibu Aurel ataupun kepada saya, supaya bisa ditampung namanya, begitu ya. Mari kita meriahkan semua acara lomba ini ya dengan bersama-sama, kita buat semuanya meriah. Jadi ini nggak ada yang pinter atau nggak ada yang lebih jago. Oh ya, tidak ada yang pintar atau tidak ada yang lebih jago, tapi semuanya ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita bersama-sama gembira, kita bersama-sama merayakan ya acara HUT ulang tahun kita yang ke-10 juga dalam masa perayaan 17 Agustus ini. Nah, kemudian kami dalam rangka menyambut HUT G2CC juga ada penawaran iklan katalog ya, di mana sama seperti berapa ya, 5 tahun yang lalu ya, kita ada katalog juga. Ucapan selamat dalam rangka menyambut HUT G2CC ada 2, satu iklan setengah halaman 500.000 dan iklan 1 halaman 1 juta ya, itu full color ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ikut berpartisipasi karena memang kita membutuhkan juga dana, juga kita membutuhkan yang terpenting doa dari Bapak Ibu sekalian supaya acara ini berjalan dengan lancar dari awal hingga sampai puncaknya pada perayaan HUT G2CC yang ke-10. Nah, kami sebagai panitia juga mohon mungkin ada teman-teman dari Bapak Ibu Saudara atau ada rekan-rekan yang mau ikut berpartisipasi bisa menghubungi Ibu Aurel ya, ataupun bisa menghubungi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila ada pertanyaan yang belum jelas atau mau ditanyakan berkaitan dengan HUT G2CC, bisa menghubungi kami, panitia, setelah ibadah, ataupun melalui call ya. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Daniel. Kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Ayo anak-anak. Bisa minggu datang ya, nasi goreng. Enak-enak semuanya, pasti enak-enak. Ya. Diizinkan pakai B2. Abuna kali ini mengizinkan pakai B2. Nanti Abuna yang doa semua minta ampun. Ayo kita angkat tangan kita berdoa buat anak-anak kita Bapak Ibu. Bapak di dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta berkat-Mu atas anak-anak sekolah minggu kami. Berkati mereka, pakai hidup mereka sejak mereka kecil. Kami berdoa mereka pintar, cerdas, dan mengenal Engkau secara pribadi. Dan mereka menjadi terang dimanapun mereka berada. Mereka dipersiapkan untuk masa depan yang baik. Dan tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepala mereka. Tuhan jadikan juga mereka terang di lingkungan, di antara teman-temannya, di keluarga, dan siapkan mereka sebagai generasi profetik di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, Kau berkati guru-guru sekolah minggu, dan mengucap syukur atas satu generasi yang boleh kami persiapkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Yang ulang tahun, maju, ayo Leo ulang tahun. Siapa lagi? Yuli kecil ya. Karena di gereja kita ini ada 2 Yuli yang sama-sama aktif. Supaya kita nggak salah, 1 Yuli kecil, 1 Yuli besar. Mana Yuli besar biar tahu? Berdiri. Nah itu Yuli besar. Ya, Cheryl, Angel, siapa lagi yang mau ulang tahun? Pak Yo. Sekalian Reni maju ke depan. Kita akan mengutus Reni, kita berdoa untuk pelayanannya di Kupang, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Happy birthday
Happy birthday. Happy birthday to you. Dan sampai selamanya. Di tangan kirimu dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya. Hip hip. Mari kita berdoa pertama-tama kepada Reni. Bapa, kami jemaat dari tempat ini mengutus dia dengan kuasa untuk melayani Tuhan di Kupang dan sekitarnya dan dimanapun Engkau mengutusnya. Kau memberkati suaminya, dirinya dan ketiga anaknya, masa depan yang baik Engkau berikan kepada keluarga ini, dan bawa hidup mereka untuk setia melayani dan mengasihi-Mu di ladangnya, di ladang-Mu Tuhan yang dimana Engkau panggil mereka. Arahkan mereka dan persiapkan mereka. Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala yang mereka perlukan. Jangan ada satupun hati yang tawar dalam kehidupan mereka untuk masa depan mereka. Karena Tuhan yang maju di depan, berada di barisan belakang mereka dan menjaga kehidupan mereka. Ketika mereka berdoa, tanda-tanda ajaib dan heran terjadi. Seperti Engkau menyatakan mujizat-Mu melalui gereja ini, maka mujizat yang sama akan dinyatakan di dalam kehidupannya dan pelayanannya. Ketika dia berdoa, orang-orang sakit sembuh, orang-orang lemah dikuatkan, ada breakthrough, ada kuasa Roh Kudus yang boleh dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar kesaksiannya hari ini, dan Engkau utus dan promosikan kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk ulang tahun dan pertambahan usia dari Pak Yohanes. Arahkan anakmu ini menuju destinasi yang sudah Engkau siapkan bagi kehidupannya dan masa depannya. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Juga buat Cheryl Tuhan, berikan kemampuan yang luar biasa untuk studi, akan ada percepatan, dan biar pertambahan usianya ini, dia boleh melihat bahwa Tuhan banyak berkarya dalam kehidupannya, dan Tuhan akan terus berkarya untuk masa depan yang lebih baik. Tuhan berkati anak ini Tuhan. Kau Bapa yang selalu hadir dalam kehidupannya, yang selalu mencukupkan kebutuhannya dan menyediakan apa yang dia perlukan. Roh hikmat ada padanya. Juga Engkau berkati Angel Tuhan, berikan kepadanya kecerdasan, kepintaran, dan sikap yang rajin untuk studi. Tuhan, jadikan dia seperti anak panah di tangan pahlawan. Hamba tahu dan kami semua berdoa bahwa ada masa depan yang baik yang Engkau persiapkan di dalam kehidupannya. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Kau berkati Yuli Tuhan. Ada banyak hal yang menjadi kerinduan hatinya. Dan kami tahu seluruh jemaat mengumpulkan iman untuk berdoa atas satu kerinduan hatinya yang sudah menjadi beban dan isi hatinya. Kau di sorga mendengar itu Tuhan. Akan ada breakthrough dan terjadi. Beri kesehatan yang baik kepadanya. Hati yang makin setia melayani dan mengasihi Tuhan. Berkati kedua orang tuanya Tuhan. Opung berdua, berikan damai sejahtera, ketetapan hati, dan cinta akan Tuhan yang lebih lagi kepada kedua opung. Kesehatan yang baik juga Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur berkat anak laki-laki turun atas Leo. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Pakai dia sebagai alatmu yang hebat. Dan persiapkan dia untuk masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan anak ini. Kami berdoa juga untuk Nail Tuhan. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Berikan kepadanya hati yang mau dibentuk. Hati yang dengar-dengaran dengan Tuhan. Berkati studinya agar segala sesuatu yang dirancang bagi masa depannya menjadi hal yang baik karena Tuhan menyertai dan merestui. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami semua dalam satu minggu yang barusan kami lewati. Kami tahu berkat datang dari atas. Dan terima kasih atas setiap berkat jasmani dan rohani yang kami terima dalam hidup kami. Melalui pekerjaan, pelayanan, dalam studi, dalam hal apapun. Biarlah kami selalu berada di dalam covering-Mu ya Tuhan. Kau menjaga keluar masuk kami.
Engkau menjaga kesehatan kami, Engkau menjaga keamanan dan keselamatan kami. Kami percaya bahwa semakin kami berjalan di dalam pimpinan dan tuntunan tangan Tuhan, kami akan melihat Engkau membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kami satukan hati kami berdoa hari ini Tuhan, untuk saudara kami Pak Haryanto yang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Juga untuk Pak Cipta yang besok Senin akan operasi di Jakarta. Segala masalah tumor di kepalanya, di otaknya itu diangkat oleh Tuhan. Dan dia dipulihkan. Dan boleh beribadah kembali bersama-sama dengan Tuhan. Memuji dan memuliakan Engkau dengan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk perjamuan yang Engkau sediakan bagi kami di bawah. Tuhan berkati dan kuduskan itu. Dan berkati Yuli dan Leo yang sudah menjadi berkat bagi kami. Terpuji namamu di sorga Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini dengan membawa berkat Tuhan. Buka kedua tanganmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertaimu. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin.